Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai sebuah fenomena di mana pada saat sekarang ini minyak goreng mengalami kenaikan harga yang sangat drastis, dan beberapa waktu yang lalu minyak goreng tersebut mengalami sebuah kelangkaan. Sungguh ironis sekali di negara kita, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki perkebunan terluas di dunia, dan tentunya Indonesia juga merupakan negara penghasil minyak CPO atau minyak mentah, atau bahkan minyak goreng terbesar juga di dunia. Lantas kenapa minyak goreng di negara kita mengalami kenaikan harga dan beberapa waktu yang lalu mengalami kelangkaan? Setidaknya ada 5 faktor penyebab dari mahalnya atau kenaikan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng beberapa waktu yang lalu. 5 faktor tersebut, yang pertama disebabkan oleh adanya dampak pandemi COVID-19, yang kedua disebabkan oleh adanya penurunan produktivitas dari buah kelapa sawit, yang ketiga disebabkan oleh adanya program B30 atau biodiesel 30%, yang keempat disebabkan oleh harga minyak CPO yang naik, dan yang kelima disebabkan oleh adanya penimbunan atau penimbunan yang dilakukan oleh mafia. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yakni kenaikan harga minyak goreng disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Ternyata pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpengaruh bagi sektor kesehatan, ya, namun sangat berpengaruh juga pada perekonomian di seluruh negeri atau perekonomian di seluruh negara di dunia ini. Kira-kira apa yang menyebabkan pandemi ini dapat mengakibatkan harganya minyak goreng melambung tinggi dan terjadinya kelangkaan? Penyebab dari hal tersebut itu disebabkan oleh adanya gangguan yang diakibatkan pergerakan atau mobilitas dari suatu daerah ke daerah yang lain, atau dari suatu negara ke negara yang lain terjadi pengetatan, ya, atau bahkan tidak bisa melakukan pergerakan sama sekali. Namun setelah pandemi COVID-19 ini mereda, tentu terjadi kelonggaran sehingga suatu negara yang memiliki stok bahan baku atau minyak goreng yang terbatas tersebut akan meminta ekspor dalam kapasitas yang besar, sehingga negara kita kekurangan akan bahan baku tersebut atau minyak goreng tersebut. Nah, inilah menyebabkan kenapa minyak goreng mengalami kenaikan di negara kita. Terus yang kedua, kita dapat melihat adanya penurunan produktivitas kelapa sawit. Nah, penurunan produktivitas kelapa sawit ini disebabkan oleh hasil panen yang menurun, ya, disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama disebabkan karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Yang kedua disebabkan oleh replanting, ya, atau penanaman kembali. Dengan demikian, 2 faktor tersebut menurunkan produktivitas atau terjadi penurunan hasil panen disebabkan oleh adanya trade, ya, penurunan buah yang sangat drastis, sehingga mengakibatkan bahan baku untuk pembuatan minyak CPO atau minyak goreng tersebut mengalami kekurangan, sehingga mengakibatkan minyak goreng terjadi kenaikan harga. Terus yang ketiga, adanya program B30 atau biodiesel 30%. Di tahun 2020 awal kita sudah melakukan kenaikan sekitar 10%, ya, dari B20 menjadi B30. Lantas kenapa di penghujung 2021 atau di tahun 2022 mengalami minyak goreng yang drastis ini, ya, mengalami kenaikan yang sangat drastis ini? Di samping kita mengolah untuk kebutuhan dalam negeri atau Pertamina, B30 atau biodiesel ini juga dilakukan atau dicanangkan untuk kebutuhan ekspor, di mana ekspor yang dilakukan di sini yaitu biasanya ke negara-negara Eropa. Dengan demikian, setelah terjadinya pandemi yang tadi, ya, tentu negara-negara tersebut meminta dalam jumlah kapasitas yang besar untuk kebutuhan ekspornya. Kebutuhan ekspor tersebutlah yang mengakibatkan bahan baku yang semestinya digunakan untuk kebutuhan atau pembuatan minyak goreng dialihkan untuk kebutuhan biodiesel 30% untuk kebutuhan ekspor kita, sehingga mengakibatkan bahan baku yang kita miliki juga berkurang akibat program B30 atau biodiesel 30% ini. Selanjutnya, yang keempat disebabkan oleh naiknya harga CPO. Kenaikan harga CPO ini sangat dipengaruhi oleh pasar internasional, di mana CPO sangat ditentukan harganya dari pasar internasional tersebut. Ketika CPO memiliki harga yang tinggi,
tentu nantinya minyak goreng akan memiliki harga yang tinggi juga. Kenapa demikian? Karena CPO merupakan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan minyak goreng. Ketika bahan bakunya memiliki harga yang tinggi, tentu minyak goreng yang dihasilkan dari produk terakhirnya akan memiliki harga yang tinggi pula. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, kenapa minyak goreng di negara kita mengalami kenaikan harga? Kenaikan harga tersebut disebabkan oleh adanya penimbunan ya. Nah, penimbunan merupakan suatu aktivitas di mana kita membeli atau menyimpan dalam bentuk atau jumlah yang besar, sehingga nantinya dalam situasi tertentu akan kita jual kembali dengan harga yang tinggi. Nah, di beberapa bulan yang lalu, minyak goreng kita setelah dilakukan peraturan pemerintah, yakni dengan peraturan HET atau harga eceran tertinggi, di situ minyak memiliki harga yang rendah ya, alias memiliki harga yang murah. Namun ketika pada tanggal 16 Maret 2022 terjadi peraturan pemerintah yang terbaru lagi, minyak goreng di situ mengalami kenaikan yang harga yang sangat drastis ya. Biasanya sekitar 28.000, namun kini sampai 50.000. Sungguh suatu hal yang lucu sebenarnya. Ketika minyak goreng murah, minyak goreng tersebut langka di pasaran. Tapi ketika satu hari setelah diberlakukan harga keekonomian pada minyak goreng, minyak tersebut seolah-olah keluar dari tempat persembunyiannya. Jadi disinilah yang mengakibatkan minyak goreng yang terjadi di negara kita mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Jadi kelima faktor tadi yang menyebabkan kenaikan harga minyak goreng kita mengalami kenaikan yang sangat drastis dan beberapa waktu yang lalu mengalami kelangkaan. Dan sarannya, kita selaku konsumen janganlah kita membeli secara berlebihan ya, beli seperlunya saja, sehingga harga minyak goreng tersebut akan kembali pulih dan kembali normal seperti biasanya. Karena apabila kita membeli dalam jumlah yang besar, seorang penimbun akan merasa senang akibat harga yang dimilikinya akan dijual dengan harga yang tinggi dan tentu memiliki keuntungan yang sangat besar. Oke, sampai jumpa di sini pertemuan kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.